Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita beristirahat bersama, adalah topik tentang berkat dan janji Tuhan bagi orang yang meresponi panggilannya dan menghidupi panggilan itu. Saudara, Allah memberi panggilannya kepada semua orang. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia memberi kesempatan yang sama kepada semua orang. Dia memberi panggilan yang sama kepada semua orang. Tetapi tidak semua orang akan meresponi panggilan itu. Tidak semua orang akan menghidupi panggilan itu. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara sudah meresponi panggilan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara? Dan apakah saudara sudah menghidupi panggilan itu? Banyak orang juga yang meresponi panggilan itu tapi hanya untuk sementara, tapi tidak benar-benar menghidupi panggilan itu di dalam perjalanan kehidupannya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah meresponi panggilan Tuhan? Saudara sudah datang kepada Dia? Dan apakah hari ini saudara masih berjalan dalam panggilan itu? Dan kalau saya dan saudara meresponi panggilan Tuhan dan berjalan dalam panggilan itu, ada janji-janji Tuhan yang dinyatakan bagi kita dan yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar bersama malam hari ini saudara. Apa janji Tuhan bagi orang-orang yang meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan bagi saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu
semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah tentang panggilan Tuhan kepada Abraham, di mana Allah memanggil Abraham dari rumah bapaknya, dari negerinya, dari tanah kelahirannya, untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan keluarganya. Allah memanggil dia menuju satu negeri, satu tempat yang telah dipersiapkan oleh Tuhan baginya. Dan ketika Allah memanggil Abraham, Allah memberi janji-janji kepada dia. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara. Dan yang saya rindu kita renungkan terlebih dahulu adalah bagaimana Abraham meresponi panggilan Tuhan kepada dirinya, di mana Tuhan berkata di ayat 1, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Dia dipanggil meninggalkan keluarganya, meninggalkan negeri kelahirannya, meninggalkan rumah bapaknya ke negeri yang akan dia tunjukkan, ke negeri yang belum jelas, kepada satu tujuan yang belum nyata dalam pandangan Abraham. Tetapi itulah panggilan Tuhan. Keluar dari rumah bapaknya, keluar dari tanah kelahirannya, pergi menuju negeri yang Tuhan telah persiapkan. Dan sekalipun negeri itu belum jelas saudara, karena ada panggilan Tuhan kepada dirinya, maka di ayat 4 dikatakan, "Lalu pergilah Abraham seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya." Seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk pergi dari negerinya, dari rumah bapaknya, menuju negeri yang telah Tuhan persiapkan, Abraham meresponi, Abraham bertindak, Abraham pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah kelahirannya. Saudara, kalau kita renungkan, kalau kita baca saja seperti ini, mungkin itu satu kejadian yang biasa. Tetapi kalau kita renungkan secara mendalam, bagaimana kondisi itu, bagaimana keadaan itu, tentu saja bagi Abraham itu satu kondisi, itu satu keadaan yang begitu berat, di mana dia harus meninggalkan tanah kelahirannya, di mana dia dibesarkan di sana, penuh kenangan di sana, dan sebagainya dan sebagainya. Dia sudah nyaman di sana. Lalu dia juga harus meninggalkan keluarganya, orang-orang yang dia cintai, sanak saudaranya dia harus tinggalkan semua. Itu satu kondisi yang berat saudara, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan orang-orang yang dicintai, orang-orang yang selama ini dia hidup bersama, bercandaria bersama. Dia harus tinggalkan mereka semua, dan dia pergi ke negeri yang belum tahu di mana.
kepada tujuan yang belum jelas di mana. Itu kondisi-kondisi yang tentu saja begitu berat, begitu sulit untuk dilakukan oleh Abraham. Namun demikian firman Tuhan mencatat bahwa pergilah Abram dari negeri dan dari sanak saudaranya dan dari rumah bapaknya. Dia meninggalkan kenangan itu, dia meninggalkan kenyamanan itu, dia meninggalkan orang-orang yang dia cintai untuk meresponi panggilan Tuhan menuju satu negeri yang belum jelas baginya, namun dia taat. Dan saudara, ketika Abraham mentaati itu, maka dengar, ada janji yang Tuhan sudah persiapkan bagi Abraham. Ada rencana yang Tuhan sudah persiapkan bagi Abraham. Ada sesuatu yang besar di depan yang Tuhan sudah persiapkan bagi Abraham, di mana di ayat 2 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Janji Tuhan yang pertama, janji yang besar yang Tuhan persiapkan, rencana Tuhan yang besar yang Tuhan persiapkan bagi Abraham. Yang pertama adalah Tuhan mau membuat dia menjadi bangsa yang besar. Tuhan persiapkan yang besar bagi dia, saudara, di mana dia akan menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar itu adalah bangsa Israel. Bukankah di sepanjang sejarah kita melihat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang diakui oleh seluruh dunia, bangsa yang mempengaruhi dunia. Jadi bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bukan hanya besar dari sisi jumlah, tetapi menjadi bangsa yang besar yang mempengaruhi dunia. Bangsa yang besar, bangsa yang berperan dalam perjalanan dunia. Itulah janji Tuhan bagi Abraham. Dia mempersiapkan sesuatu yang besar bagi Abraham. Dia mempersiapkan bangsa yang besar, yaitu keturunan Abraham. Saudara, sekali lagi, kalau kita baca begitu saja, maka kita melihat, kita seperti merasa bahwa ini sesuatu yang biasa. Tetapi kalau kita renungkan kembali, di mana istri Abraham, yaitu Sarai, itu mandul, saudara, ini sesuatu yang mustahil. Untuk supaya keturunannya menjadi bangsa yang besar, untuk tergenapinya satu rencana Tuhan yang besar di dalam dirinya, yaitu dia akan menjadi satu bangsa yang besar melalui keturunannya, yaitu bangsa Israel. Itu sesuatu hal yang mustahil, saudara, karena istrinya mandul. Istrinya jangankan untuk melahirkan satu bangsa yang besar, melahirkan seorang bayi saja dia tidak bisa, karena dia mandul, saudara. Sangat mustahil apa yang Tuhan rencanakan itu bisa terjadi. Tapi faktanya ternyata itu terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun Sarah mandul, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menjamah kandungan Sarah. Tuhan sanggup mengubahkan kandungannya. Tuhan sanggup membuat kandungannya yang mandul menjadi kandungan yang subur, sehingga anaknya Ishak bisa dilahirkan dari kandungan yang tadinya mandul itu, saudara. Artinya apa? Ketika Tuhan memanggil Abraham, dan Abraham meresponi panggilan itu dan menghidupi panggilan itu, akhirnya Tuhan persiapkan sesuatu yang besar bagi dia. Sekalipun hal besar tersebut, yaitu menjadi bangsa yang besar, itu sangat mustahil karena istrinya Sarai itu mandul. Tetapi kalau Tuhan sudah memanggil, kalau Tuhan sudah bekerja, dan Abraham meresponi panggilan itu, maka hal yang mustahil itu bisa terjadi. Dan akhirnya lahirlah Ishak, dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Saudara, hari ini, kalau saya dan saudara meresponi panggilan Tuhan,
dan kemudian menghidupi panggilan itu, maka kita akan mengalami hal besar karena Tuhan telah persiapkan hal yang besar bagi kita. Sekalipun itu sangat mustahil, tetapi kalau Tuhan yang telah mempersiapkan, Dia yang telah merencanakan, hal yang besar itu pasti terjadi. Karena untuk terjadinya hal yang besar itu, kandungan yang mandul pun diubah menjadi kandungan yang subur. Begitu juga dalam hidup kita, saudara, untuk terjadinya perkara besar dalam hidup kita, hal yang paling mustahil pun Allah sanggup lakukan. Apa yang paling mustahil dalam hidup saudara hari ini? Allah telah mempersiapkan perkara besar dalam hidup saudara. Mungkin saat ini saudara ada dalam satu kondisi yang sulit, ada dalam satu kondisi yang sangat berat, ada dalam satu kondisi yang sangat sulit. Tetapi dengar saudara, kalau saudara meresponi panggilan Tuhan dan menghidupi panggilan itu, maka dengar, apa yang paling mustahil sekalipun itu bisa terjadi. Apa yang paling sulit sekalipun itu bisa terjadi. Perkara besar Allah bisa kerjakan di dalam kehidupan saudara. Allah bisa melakukan hal-hal yang besar dalam perjalanan hidup saudara, sekalipun itu sangat mustahil. Saudara, saya punya pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupan saya, di mana ketika saya selesai sekolah di tingkat SMA, saya menyerahkan hidup saya untuk sekolah Alkitab. Saya meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya, karena pada masa saya SMA saya mengalami kelahiran baru. Dan ketika saya meresponi panggilan Tuhan, saya pergi ke sekolah Alkitab. Saya sekolah di sana selama 2 tahun, saudara. Dan kemudian selesai 2 tahun saya sekolah, saya berkata kepada pimpinan sekolah Alkitab itu, saya berkata, saya siap untuk merintis satu gereja. Padahal waktu itu umur saya masih 19 tahun, saudara. Saya bilang saya siap untuk merintis gereja. Kemana saya harus pergi merintis gereja? Lalu kemudian dia tunjukkan kepada saya satu daerah di mana dia pernah pergi ke daerah itu, dan daerah itu adalah daerah yang sangat sulit, daerah yang sangat berat, di mana daerah tersebut adalah daerah yang dikuasai oleh okultisme. Sampai-sampai pada waktu itu rumah sakit pun tidak laku, saudara, karena banyaknya dukun dan orang-orang berobat ke dukun. Daerah tersebut adalah daerah yang hancur oleh karena narkoba. Daerah tersebut adalah daerah yang begitu berantakan oleh karena premanisme. Ada ormas yang seringkali bentrokan di daerah tersebut yang membuat sulit berkembang, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian saya pergi, saudara, ke daerah yang sulit tersebut. Saya mulai mengontrak satu rumah. Lalu saya mulai mendekati anak-anak untuk saya didik mereka. Saya ajari mereka bermain gitar, dan kemudian akhirnya saya ajak mereka beribadah. Dan singkat cerita, saudara, terbukalah pelayanan mulai dari anak sekolah minggu. Begitu sulitnya pelayanan tersebut bergerak. Begitu sulitnya, saudara. Ada begitu banyak tantangan yang harus kuhadapi. Bahkan saya pernah hampir diusir saat kami beribadah dan Roh Kudus bekerja, dan orang-orang merasa waktu itu terlalu ribut karena rumah yang saya kontrak berada di tengah kampung. Dan waktu itu orang-orang semua berkumpul dan mereka mau mengusir saya, saudara. Ada begitu banyak tantangan. Tantangan dari kebutuhan hidup, tantangan oleh karena saya masih begitu muda, 19 tahun. Ada begitu banyak tantangan yang saya hadapi. Tetapi saya tahu saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di desa tersebut. Pada waktu itu, saudara, sekian lama saya mulai merintis, dan orang tua rohani saya melihat bahwa daerah yang saya merintis ini begitu sulit. Akhirnya dia menawarkan saya untuk menjadi gembala di salah satu gereja yang dia layani, di mana dia punya 3 gereja lokal yang dia rintis dan dia layani. Dan ketiga gereja tersebut telah berkembang dan sudah mandiri semua. Dia pernah berkata dan tawarkan kepada saya, mau kau jadi gembala di gereja ini, di salah satu gereja yang dia gembalakan, saudara.
Dan dia berkata, nanti kita cari orang untuk meneruskan pelayananmu yang ada sekarang. Waktu itu saudara, kalau saya tanya orang, siapapun ditanya, pasti orang-orang berkata saya harus menerima tawaran itu. Kenapa? Karena gereja yang saya ditawarkan itu adalah gereja yang sudah mandiri, gereja yang sudah permanen, jemaatnya banyak di sana. Dan daerah itu adalah daerah yang nyaman. Dan daerah itu dekat dengan keluarga saya. Sedangkan daerah yang saya rintis ini jauh dari keluarga saya. Keadaannya daerah yang saya rintis ini begitu sulit, perang terus, narkoba, okultisme dan sebagainya, begitu sulit. Sedangkan yang ditawarkan kepada saya tadi begitu nyaman. Waktu itu saya berdoa saudara. Akhirnya Tuhan menaruh keyakinan bagi saya bahwa panggilan saya adalah di desa yang saya rintis ini. Sehingga akhirnya saya pergi kepada orang tua rohani saya tersebut, saya berkata, memang saya bisa pindah dari sana ke gereja yang ditawarkan tadi kepada saya, tetapi saya takut tubuh saya pindah, hati saya tetap di sana, saya bilang. Saudara, saya mengatakan itu dengan tulus. Kenapa? Karena saya tahu panggilan saya adalah di sini, sekalipun di sini sulit. Panggilan saya adalah di desa yang saya rintis, sekalipun desa itu desa kecil, desa terpencil, dan desa yang sulit sekali. Kenapa? Karena banyaknya okultisme, premanisme, dan obat-obatan terlarang yang menghancurkan daerah ini. Tetapi saya bertahan untuk menghidupi panggilan Tuhan. Sekalipun dimulai dengan anak-anak sekolah minggu, tapi kemudian pelayanan ini terus berkembang. Akhirnya dimenangkan jiwa orang-orang dewasa, sekian orang, akhirnya puluhan orang, akhirnya ratusan orang. Akhirnya saya melihat bahkan dukun-dukun pun dimenangkan. Dukun-dukun pun datang ke gereja yang hari ini menjadi pelayan Tuhan. Preman-preman pun akhirnya datang beribadah. Ada begitu banyak perkara besar yang Tuhan kerjakan. Akhirnya hari ini saudara, gereja ini yang saya rintis dan saya gembalakan hari ini, saya menghidupi panggilan Tuhan di sini. Akhirnya Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Akhirnya dari gereja ini kami bisa mempengaruhi desa ini. Saya punya visi untuk mempersiapkan generasi ke depan yang lebih baik, sehingga hari ini kami mengembangkan 200 anak di desa ini. Kami kembangkan di gereja ini saudara, di gereja yang saya rintis dan saya kembangkan dan saya hidupi panggilan Tuhan di sini. Saya bisa bayangkan 10-20 tahun ke depan, 200 anak yang kami didik hampir setiap hari di gereja ini ke depan akan menjadi generasi penerus yang akan lebih baik, yang akan mengubah desa ini saudara. Artinya apa? Hari ini ada begitu banyak perkara besar yang Tuhan kerjakan. Hari ini Tuhan menjadikan gereja ini menjadi gereja yang mempengaruhi daerah ini, menjadi gereja yang berdampak di daerah ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya meresponi panggilan Tuhan dan menghidupi panggilan itu di dalam kehidupan saya, sekalipun sulit dan sekalipun berat. Tapi akhirnya Tuhan menyatakan perkara besar. Hari ini saudara, hari ini, apakah saudara sedang menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup saudara, sekalipun terkadang berat? Mungkin saudara tidak seperti saya dipanggil menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat dalam bidang tertentu. Mungkin saudara diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan mau berkat yang saudara terima itu saudara gunakan untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Itulah panggilan Tuhan dalam hidup saudara yang harus saudara hidupi. Dan ketika saudara hidupi, percayalah dan lihatlah bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Karena Tuhan sudah persiapkan perkara yang besar di depan. Sekalipun begitu sulit itu terjadi, sama seperti kepada Abraham dijanjikan satu bangsa yang besar, keturunannya menjadi satu bangsa yang besar. Sedangkan istrinya mandul, itu sangat sulit terjadi. Tapi itu bisa terjadi kalau Tuhan bekerja. Itu bisa terjadi ketika Abraham meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan. Itu pun bisa terjadi, artinya perkara paling mustahil pun bisa terjadi dalam hidup saudara ketika saudara meresponi panggilan Tuhan dan menghidupi panggilan itu dalam hidup saudara. Jadi yang pertama saudara, janji Tuhan bagi orang yang meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya adalah di mana Tuhan
akan menyatakan rencananya yang besar di dalam hidup orang itu. Sekalipun begitu sulit, ketika saya dan saudara meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan, dengar saudara, Tuhan akan menyatakan rancangannya yang besar. Tuhan akan mewujudkan rancangannya yang besar di dalam kehidupan kita. Seberapa mustahil pun itu saudara, Allah sanggup mewujudkannya di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara besar di dalam hidup saudara. Itu yang pertama. Allah menyatakan rancangannya yang besar dalam hidup kita. Lalu yang kedua, masih ayat 2 saudara. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Saudara, ketika Tuhan memanggil Abraham dan dia meresponi panggilan Tuhan dan dia menghidupi panggilan Tuhan, dia hidup sebagai perantau di negeri asing. Dia hidup mengembara di negeri asing bersama dengan keluarganya. Tetapi Tuhan berkata bahwa di negeri asing, di negeri perantauan tersebut, dia akan diberkati oleh Tuhan dan Tuhan membuat namanya masyhur. Lihat saudara, orang yang tidak dikenal di negeri asing, orang yang tidak diketahui, tidak dihargai di negeri asing, tetapi pada akhirnya Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberkati dia dan Tuhan menjadikan namanya masyhur, namanya dikenal, dia dihargai. Dan bukankah begitu luar biasanya janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Abraham saudara? Sampai hari ini kita mengenang Abraham. Sampai hari ini dia dinobatkan sebagai bapa orang percaya. Kita belajar banyak dari Abraham karena Abraham meresponi dan menghidupi panggilan Allah. Luar biasa, Abraham diberkati benar sesuai dengan janji Allah. Luar biasa, nama Abraham masyhur ke seluruh dunia sesuai dengan janji Allah. Padahal dia menjadi orang asing, dia menjadi perantau di negeri asing. Saudara, bagi kita pun hari ini Allah bisa menggenapinya. Allah bisa memberkati saudara dan saya. Allah bisa menjadikan nama kita masyhur saudara. Allah menjadikan kita dikenal, dihargai di tengah-tengah masyarakat yang luas. Allah bisa campur tangan untuk memberkati kita berlimpah dan menjadikan kita orang yang dihargai, orang yang dikenal di tengah masyarakat luas. Kembali sebagai kesaksian saudara, dalam pelayanan yang saya rintis, awal-awal ketika saya datang, ada begitu banyak sindiran. Ada orang yang pernah berkata kepada anak muda yang saya layani, dia berkata, sampaikan kepada pendetamu itu bahwa kalau begitunya dia tidak akan pernah bisa berkembang pelayanannya. Maksudnya apa saudara? Dia berkata, saya tidak pandai bicara, saya tidak pandai bergaul, pergi ke kedai kopi dan sebagainya, saya tidak pandai beradat dan sebagainya. Bahkan karena saya sering berdoa, sering berlutut di rumah dan di kamar saudara, sehingga kadang-kadang satu harian saya tidak keluar karena saya berpuasa dan saya berdoa. Ada seorang di dekat rumah saya pernah berkata kepada anak muda yang lain yang saya layani, pendetamu itu orang gila. Saudara, dulu dianggap gila, dulu dianggap gak mungkin, dulu dianggap tidak akan bisa. Tetapi tahukah saudara hari ini bahwa Tuhan campur tangan memberkati luar biasa. Tuhan campur tangan sehingga hari ini dalam banyak hal saya mempengaruhi kehidupan banyak orang di daerah ini. Oleh karena campur tangan Tuhan, akhirnya saya berdampak di daerah ini. Dan hari ini yang ada adalah kata-kata pujian. Dulu dianggap gila, dulu dianggap tidak mampu, dulu dianggap tidak bisa. Tetapi hari ini mereka juga yang mengakui bahwa luar biasa Tuhan bekerja di dalam pelayanan yang saya kerjakan. Luar biasa Tuhan bekerja melalui hidupku.
Bukankah itu digenapi seperti digenapi kepada Abraham, saudara? Dulunya Abraham terlunta-lunta dalam dia mencari di mana negeri yang Tuhan persiapkan bagi dia. Dulunya Abraham itu tidak dikenal, tetapi akhirnya Abraham menjadi orang yang sangat diberkati kemanapun dia pergi. Dan Abraham menjadi orang yang sangat dihargai, diakui kemanapun dia pergi. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah bisa bekerja dalam hidup saudara untuk memberkati saudara berlimpah-limpah. Tuhan rindu memberkati saudara hari ini. Tuhan rindu memberkati hidup saudara. Tuhan rindu memberkati keluarga saudara. Tuhan rindu memberkati usaha pekerjaan saudara, bisnis saudara, dan seluruh kehidupan saudara. Tuhan rindu memberkati saudara, dan Tuhan rindu menjadikan saudara masyhur di depan orang banyak, menjadikan saudara menjadi orang yang dikenal dan dihargai di depan orang banyak. Dan itulah janji yang kedua yang Tuhan beri dan genapi dalam hidup orang yang meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, saudara, masih di ayat yang kedua, janji Tuhan yang ketiga kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, luar biasanya Abraham bukan hanya diberkati, bukan hanya namanya dijadikan masyhur, tetapi yang luar biasa adalah Abraham pun dijadikan menjadi berkat. Dan itu digenapi dalam kehidupan Abraham. Melalui iman Abraham, keturunannya diberkati. Melalui kehadiran Abraham, orang-orang diberkati. Sampai hari ini saya dan saudara diberkati melalui iman Abraham. Artinya orang-orang dari sepanjang zaman, dari sepanjang sejarah diberkati melalui kehidupan Abraham. Digenapi janji Tuhan dalam kehidupannya bahwa Tuhan memberkati Abraham untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang-orang diberkati melalui kehidupan Abraham. Saudara, kita pilih mana? Saudara pilih mana? Hidup diberkati atau hidup menjadi berkat? Tentu saja kita akan pilih hidup menjadi berkat. Karena hanya orang yang sudah diberkati berlimpahlah, sehingga akhirnya kehidupan orang tersebut bisa menjadi berkat. Kalau tidak bisa berbuat apa-apa, kehidupan orang tersebut tidak akan bisa menjadi berkat. Artinya apa, saudara? Kalau sudah menjadi berkat, berarti hidupnya juga diberkati dengan berbagai bentuk berkat. Hari ini aku melihat dalam hidupku ketika aku meresponi panggilan Tuhan, aku diberkati berlimpah, dan kemudian hidupku telah menjadi berkat bagi banyak orang. Setidaknya kepada jemaat yang aku layani, hidupku telah menjadi berkat. Setidaknya kepada 200 anak yang sedang dididik di tempat ini, aku telah menjadi berkat. Dan kemudian kepada orang tua mereka juga, aku telah menjadi berkat. Saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika kita meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita menjadi berkat di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita telah belajar dari kehidupan Abraham, di mana Abraham dipanggil oleh Tuhan, dan kemudian Abraham meresponi panggilan Tuhan, sekalipun itu begitu sulit, sekalipun itu begitu berat, ada risiko, ada harga yang harus dia bayar, namun dia responi panggilan Tuhan, dan dia hidupi panggilan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Dan kemudian ketika dia responi dan hidupi panggilan Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi dia, bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dan kemudian janji itu digenapi sekalipun Sarai itu mandul, saudara. Karena kalau Tuhan sudah berjanji pasti digenapi. Dan Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan memberkati dia. Tuhan juga berjanji bahwa dia akan menjadi berkat. Dan semuanya itu digenapi dalam kehidupan Abraham.
Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika saya dan saudara meresponi panggilan Tuhan dan menghidupi panggilan itu di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara, maka kita akan melihat rancangan besar Allah digenapi dalam hidup kita. Janji Allah untuk memberkati digenapi dalam hidup kita. Janji Tuhan untuk menjadikan kita jadi berkat akan digenapi dalam hidup kita. Sekalipun janji itu sepertinya begitu mustahil, tetapi Tuhan sanggup melakukan. Kalau kandungan Sarai pun bisa dia buka, kandungan yang mandul menjadi kandungan yang subur, maka hari ini pun apapun yang paling mustahil dalam hidup kita, Allah bisa ubah ketika Dia menyatakan rancangannya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita belajar. Mari responi panggilan Tuhan dan hidupi panggilan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari ambil komitmen untuk menggenapi, untuk melakukan, untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara supaya janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman ini. Hamba berdoa kiranya rancangan-Mu yang besar digenapi dalam hidup mereka. Kiranya berkat-Mu dicurahkan dalam hidup mereka. Kiranya Kau jadikan mereka jadi berkat ketika mereka meresponi dan menghidupi panggilan-Mu di dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka, genapi janji-Mu dalam hidup mereka, dan ajar mereka menggenapi rancangan-Mu, panggilan-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi juga kami akan berdoa syafaat bersama ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu,
angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu, bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu.
sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol, dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka, kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan,
Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini
Apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara. Karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan
bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.